Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma fihima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman li abdihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiq wa'dul amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala habibil karim, habibunal mustafa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal muslimun wal mujtami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, terkhusus jamaah Masjid Baitur Ridwan. Insyaallah kita yang hadir di siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sekalipun ucapan alhamdulillah termasuk bentuk aplikasi syukur yang rendah, karena pada dasarnya nilai syukur yang tinggi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan dihiasi hidup syukur, hidup kita senantiasa mujur, dicintai oleh Allah yang Maha Ghafur. Dan orang yang hidup dengan penuh syukur akan menjalani hidup dengan apa adanya dan tidak lupa untuk selalu bersujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Arba'in Nawawi ada 4 gabungan hadis yang menurut kesepakatan ulama termasuk hadis tingkatan tinggi yang membahas mengenai adab atau akhlak. Keempat hadis ini semua dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antara keempat hadis itu, hadis yang pertama di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak dianggap iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya, atau lebih jelasnya lafadznya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap keimanan seseorang
meskipun dia getol ibadah, tapi belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, gabungan hadis yang menjelaskan tentang adab dan termasuk tingkatan yang mulia, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang minta wasiat, simpel dan padat baginda Rasul mengucapkan, untuk menjalani hidup ini beliau katakan la takdzab sampai 3 kali. Jangan suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Yang ketiga, hadis yang termasuk dalam 4 gabungan tadi, ketika baginda Rasul menjelaskan hal-hal yang tidak berguna di dalam Islam untuk ditinggalkan, termasuk kebaikan Islam seseorang. Lebih jelasnya lafaznya beliau katakan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan yang terakhir, yang termasuk dalam 4 gabungan hadis menjelaskan tentang adab, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir, kedua-duanya mengakui adanya, falyakul khairan, hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik, ucapan yang baik, lafaz yang baik, kalimat yang baik, bahkan bermedia sosial yang baik. Kalau belum mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ada pilihannya kata baginda Rasul, au liyasmut, mending pilih diam saja. Ai kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai tambahan ilmu pada siang hari ini, kita akan ketengahkan hadis yang keempat tadi, yang menjelaskan tentang berusaha diri untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Kalau belum mampu berucap, berkomentar dengan kalimat yang baik, pilihan opsi dari baginda Rasul, liyasmut, agar diam saja. Karena kata orang Jerman, a teaching is golden. Emas itu adalah, diam itu adalah emas. Satu saat saya terinspirasi, ada film yang diproduksi oleh Hollywood 2019. Ini film berdurasi 1 jam 20 menit. Dari awal sampai akhir, suaranya sedikit. Akhirnya tanpa kata-kata, tanpa ada ucapan. No sound. Kenapa? Rupanya dalam film itu dikisahkan, siapa saja yang berkata-kata, siapa saja yang bersuara, akan langsung diterkam sinyalnya oleh monster yang besar. Sampai seorang ibu yang melahirkan bayinya, agar tidak suara tangisannya terdengar oleh sang monster, dengan berbagai upaya dia tahan tangisannya supaya sampai tidak terdengar. Ini artinya apa? Suara, ucapan, komentar, kalau memang tidak ada gunanya buat kita, mending diam saja. Insya Allah selamat. Orang yang baik, kebaikannya 1000 kebaikan, akan rusak dengan sekali ucapan yang buruk. Sudah banyak kejadian. Orangnya baik, getol ibadahnya, tinggi ilmunya, karena tidak mampu menjaga ucapan, rusak kebaikan yang 1000 tadi. Maka betul kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kata-kata mutiaranya, laisa yamutul fata min asratil lisan. Beliau katakan, orang yang terpeleset itu, orang yang keseleo, bukan yang keseleo kaki. Laisa min asratir rijil. Orang yang keseleo menurut Imam Ali bukan keseleo kaki. Walakin yamutul fata
min asaratil lisan. Tapi terpeleset kesaleo menurut Imam Ali pada hakikatnya mereka yang kesaleo lisannya. Orang kalau cuma terpeleset kakinya menurut Imam Ali, tabra'u ala mahalin, secara berproses, tabra'u ala mahal, pelan-pelan akan sembuh. Tapi kalau orang terpeleset lisannya, yahluku huwa wa yahlikul mar'u, binasa yang mengucapkan, binasa juga yang jadi korbannya. Dua-duanya yamut. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka sampai sebegitunya Imam Ali lebih menegaskan dari dalam kitab matlabnya, iza tammal aklu qalla kalamuhu. Kalau mau lihat sempurnanya akal seseorang, lihat dari bicaranya. Kalau bacotnya banyak, kerjanya sedikit, berarti kurang sempurna akalnya. Tapi kalau akalnya maksimal, sempurna, terlihat dari bicaranya. Tidak bicara kalau tidak ada gunanya, bahkan sampai kalau tidak ada nilai positifnya, auliyasmut, mending pilih diam saja. Makanya seseorang pernah ditanya, seorang alim ulama, kenapa engkau selama hidupmu selalu berdiam? Jawabannya simple. Ma nadimtu munhu sumtu. Aku tidak pernah menyesali diri selama aku berdiam. Tidak berucap. Berapa banyak orang aku lihat terjerumus. Bahkan kebaikannya hilang gara-gara salah ucapannya. Maka Allah tambahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab diawali dengan kalimat taqwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Sempurnakan takwamu. Wa qulu qawlan sadidah. Baru ucapan kata-kata yang benar. Nanti kalau sudah takwanya sempurna, ucapannya bijak. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal-amal kalian. Memang ringan diucapkan, tapi berat tanggungannya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan, al-afiyatu fi asyarati ajza. Afiyah ini maknanya hampir sama dengan selamat. Kita kalau baca doa selamat, afiyahnya ikut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Selamat cenderung kepada selamat akhirat. Tapi kalau afiat maknanya juga selamat, tapi selamat yang kaitannya dengan dunia. Selamat jiwanya, selamat jasadnya. Dan baginda Rasul menjelaskan kepada kita, al-afiyatu fi asyarati ajza. Orang selamat di 10 hal. 9 buat selamat, 1 buat ucapan. Apa? Zikrullah. Jadi orang yang berdiam, tidak berkomentar kalau kira-kira tidak baik, apalagi menimbulkan negatif, 9 keselamatan akan didapat. 1 lagi, boleh berbicara. Illa fi zikrillah. Kecuali dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ini PR buat kita semua. Ke depan ini gaya bahasa generasi kita sudah sangat memalukan. Bahkan mereka cenderung tidak memahami tapi mengamalkannya. Bahkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang tidak pantas disandang, tanpa kalimat penjamu tersebut tidak sedap rasanya kalimat. Ada saja tambahannya. Dan ini PR buat kita semua. Dulu kalimat-kalimat seperti itu tidak pernah terucap. Tidak pernah terjadi. Tapi tanpa ada kalimat itu, kalimatnya kurang resep, kurang nyambung. Dia yang berbicara tidak merasakan, tapi orang yang mendengarkan geli mendengarnya. Orang akan baik terlihat kalau ucapannya baik.
ahli ibadah, segetol apapun, kalau ucapannya kurang baik, orang amanahnya sedikit, hilang kepercayaan. Maka betul kata orang tua kita dulu, mulutmu harimaumu. Ditambahkan lagi oleh kata mutiara, salamatul insan fi hibzil lisan. Kalau orang banyak diam, banyak selamat, insya Allah kalau dia mampu menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara selama yang baik. Kalau belum mampu mengucapkan yang baik, mending diam saja. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah sekaligus ilmu pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'alana mu'minan wa ja'alana musliman. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min daril fanah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa akrim ala habibil karim habibunal mustafa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal mujtami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man kana yusalli 'alan nabiyyi kulla salawatil khamsah sawfa yajidu syafa'atan nabi yaumal qiyamah al-kasirah. Allahumma salli ala jami'i qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma aslih biladana ya Allah, khususan bilada Indonesia, tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baik ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidakum wa la zikrullahu akbar.